Shalom, selamat pagi yang mengenang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali bertemu di Renungan Pagi HKBP Denpasar untuk edisi hari ini Sabtu 4 November 2023. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita bernyanyi. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam Injil menurut Markus pasal 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Di dalam bahasa Batak dikatakan, Ainang anak nijol maipe, dada asa dioloi halak ibana ubahen naro, ibana dubalik pangoloi, jala mangalehon hosana, bahen tobus ni torop jolma. Demikian firman Tuhan. Amanginang dengan semaraknya, beredarnya pemahaman yang kita sebut dengan teologi kesuksesan yang mengatakan bahwa tanda-tanda orang yang diberkati oleh Tuhan adalah tanda-tanda yang ini, begitu. Memiliki kekayaan, memiliki kesehatan, memiliki jabatan, memiliki sukacita jauh dari mara bahaya ini dan itu. Itu kemudian merusak iman kekristenan kita yang juga mengimani bahwa penderitaan juga datangnya dari Allah. Entah kita sebutnya apa, ujian atau pencobaan kah, tapi coba cek nanti Alkitab lagi, itu pun datang juga dari Allah yang sama. Allah yang di zaman Israel, Allah yang di zaman Yesus sampai pada saat ini, Allah yang samalah yang memberikan itu, begitu. Artinya penderitaan itu, masa-masa sulit yang kita alami itu seperti yang kita nyanyikan, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, begitu. Kita imani itu harusnya. Tapi teologi sukses telah merusak pikiran kita, telah merusak iman kita, seolah-olah tanda seseorang dekat dengan Tuhan hanyalah persoalan jabatan, kekayaan, dan embel-embel yang diciptakan manusia lainnya. Yang sukses menurut manusia, begitu. Tidak menjadi sukses menurut sudut pandang Allah. Ini yang juga yang dipahami oleh para murid, padahal sudut pandang mereka salah. Ketika mereka menginginkan Yesus itu menjadi Mesias, tapi Mesias yang mereka inginkan adalah Mesias yang menjadi Raja. Maka jika Yesus adalah Raja, maka para murid sudah mulai meminta jabatan, meminta posisi. Maka mereka dekat-dekat sama Tuhan. Tuhan, nanti kalau Engkau sampai di kerajaan-Mu, kalau Engkau sampai
di kekuasaanmu, pakailah kami menjadi menteri-menteri, begitu kira-kira. Mereka minta jabatan, mereka minta kekuasaan pada saat itu, mengenang. Dan Yesus katakan bahwa anak manusia pun datang adalah untuk melayani, bukan untuk dilayani. Jadi permintaan mereka atas jabatan itu, artinya kan mereka mau akhirnya menjadi pemerintah bagi orang lain, akhirnya untuk dilayani begitu. Artinya mereka ingin sukacita dan sukacita setelahnya, begitu. Maka kita juga diingatkan untuk itu, mengenang. Kekristenan tidak terhenti hanya sebatas sukacita dan sukacita. Pola pikir kita juga jangan sampai terbentur di orang yang kaya, orang yang gabe, orang yang sangap. Itu hanya mereka lah orang-orang yang dicintai oleh Tuhan, hanya mereka lah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Bukan begitu. Tapi yang mau kita katakan adalah baik orang kaya, baik orang miskin secara ekonomi, baik orang yang anaknya banyak, baik orang yang tidak memiliki anak secara biologis, baik orang yang pangkatnya tinggi maupun yang menjadi rakyat biasa, punya kesempatan yang sama untuk menjadi orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Kaya dan miskin bukan tanda orang dekat dengan Tuhan. Tapi orang yang kaya dan orang yang miskin punya kesempatan yang sama untuk menjadi dekat dengan Tuhan. Yang pasti, yang Tuhan kehendaki adalah bukan supaya orang yang sukses secara manusiawi itu menjadi orang-orang yang dipuja, yang dilayani, di segala macam. Tapi Tuhan menginginkan bahwa baik orang yang kaya, baik orang yang miskin, baik orang yang berpangkat, baik orang yang rakyat biasa, baik orang yang punya anak banyak, baik yang tidak punya anak, semuanya saling melayani. Itu yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita, mengenang. Itulah tanda kita dekat dengan Tuhan. Karena kita adalah orang-orang Kristen, pengikut-pengikut Kristus, maka mari kita ikuti teladan yang telah ditunjukkan oleh Yesus untuk dapat saling melayani. Amin. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa, kami kembali mengucap syukur ke hadapan-Mu atas segala anugerah-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami hingga pada saat hari ini. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu yang mengingatkan kami kembali agar kami dapat kiranya tetap saling melayani satu sama lain, sehingga nama-Mu semakin dipermuliakan dimanapun Kau perbolehkan kami berada. Ya Bapa, kami hantarkan juga aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Tuhan berkati sertai, agar segala aktivitas kami berjalan penuh sukacita yang daripada-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan pagi kita untuk hari ini, mengenang. Sampai jumpa di hari esok. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Horas.